Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 22 Januari 2026. Hari biasa, pekan biasa kedua, sekaligus hari kelima pekan doa sedunia. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah!" Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Saudara-saudariku yang terkasih, banyak orang mulai membicarakan Yesus. Orang berbondong-bondong mencarinya. Yesus semakin terkenal. Tapi menariknya, ia melarang dengan keras supaya mereka tidak memberitahukan siapakah dia. Meski dilarang, orang tetap datang dari berbagai daerah. Mereka sampai berdesak-desakan untuk mendengarkan pengajaran Yesus dan meminta penyembuhan dari Yesus. Dan banyak mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan, termasuk roh-roh jahat pun tunduk pada Yesus. Tapi itu tidak membuat Yesus lupa akan tujuan kedatangannya di dunia. Di tengah popularitasnya yang semakin terkenal, ia memilih menyingkir dan juga dengan keras ia melarang orang untuk memberitahukan siapakah dia. Apa yang kita dengarkan dalam kisah Injil hari ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Kita sering berada dalam puncak ketenaran, entah karena keberhasilan pelayanan kita atau pekerjaan kita. Kita sering menjadi perbincangan banyak orang. Dalam situasi seperti itu, kadang kita sulit membatasi diri untuk tidak terbius oleh ketenaran kita. Memang kita tidak bisa membatasi orang untuk memuji kita. Kita sering menikmati semua ketenaran itu. Kadang kita semakin menikmati semua ketenaran itu. Hari ini Yesus memberi contoh untuk kita. Agar kita berani membatasi diri kita dan harus kembali pada tujuan pelayanan kita. Kita harus menjaga diri kita agar panggilan kita untuk semakin memuliakan Tuhan menjadi nyata. Saya sangat ingat akan kata-kata seorang imam. Hendaknya kita tahu diri. Tahu diri artinya kita sadar akan kemampuan kita, sadar akan kehidupan kita, sadar akan tujuan panggilan kita. Dengan tahu diri kita semakin rendah hati dalam pelayanan. Inilah yang kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Semakin kita dikenal, semakin kita diterima, semakin kita tenar, kita semakin rendah hati. Maka tepatlah apa yang dikatakan Yohanes. Ia semakin besar dan saya semakin kecil. Itulah yang perlu kita hidupi dalam pelayanan kita. Semua yang kita lakukan demi kemuliaan Tuhan dan mengantar orang untuk semakin mencintai dan mengenal Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.